أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali lagi dalam video tentang tahsil Al-Qur'an bab makharijul huruf yang kedua. Salat dan salam marilah kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini termasuk umatnya yang insyaallah diberi syafaat oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Quran, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang makharijul huruf bagian pertama, yaitu tentang al-jawf dan juga al-halq. Nah, pada bagian kedua ini insyaallah kita akan membahas tentang al-lisan. Nah, jadi pada bagian makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 5, yaitu al-jawf, kemudian al-halq, al-lisan, al-syafatain, dan juga al-khayshum. Nah, kita akan membahas tentang al-lisan. Apa itu al-lisan? Ya, al-lisan itu adalah lidah. Jadi ini adalah bagian ketiga dari bab makharijul huruf. Nah, pada bagian al-lisan ini ada 10 makhraj ya. Jadi ada 10 makhraj yang keluar dari lidah. Dan dari ke-10 itu 18 huruf yang keluar ya. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Bagian yang pertama itu adalah huruf qaf. Ya, huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah. Ya, pangkal lidah bagian belakang berjumpa dengan langit-langit bagian belakang. Ya. Qa, huruf apa? Qa, qa, qi, u. Qa, qi, u. Huruf qaf ya. Jadi ketika kita menyebutkan huruf qaf, itu dia harus jernih. Qa, qa, qa ya. Qa, 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 qa. Tidak boleh qa. Qa itu tak boleh. Jangan kayak ada suara seperti enggak kayak gitu, itu enggak boleh. Dia harus jernih. O ya, o, ti, u, aq, ti, u. Nah, jadi dia jernih huruf qafnya. O, ti, u. Itu dia bahagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf kaf. Nah, huruf kaf ini keluar dari pangkal lidah, juga berjumpa dengan langit-langit agak ke depan daripada makhraj qaf tadi. Ya, makhraj qa tadi ya. Jadi dia ka ya, pangkal lidah jumpa dengan langit-langit atas ya. Ka, 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 ki, ku. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku ya. Jadi huruf ka. Akka, aki, aku. Nah, itu dia bagian yang kedua, yaitu huruf kaf. Huruf qaf dan huruf kaf itu juga dinamakan dengan lahwiyah. Nah, kenapa? Karena tempat keluarnya huruf qaf dan huruf kaf itu berdekatan dengan lihatun. Lihatun itu disebut juga dengan ufula, yaitu bahagian langit-langit yang menonjol ke dalam. Jadi kalau misalnya ini langit-langit mulut kita, nah lihatun itu adalah bagian yang menonjol ke belakang. Maka disebut dengan huruf lahwiyah, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Huruf selanjutnya yaitu huruf jim, huruf shin, dan juga huruf ya. Nah, ketiga huruf ini keluar dari tengah lidah, berjumpa dengan langit-langit bahagian atas ya. Ja ya, coba ja, ja, ji, ju.
ja, ji, ju. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Ya. Ini ya. Jadi ketika kita menyebutkan huruf shin ya, itu kita tidak boleh sha ya. Sha tak boleh. Sha, shi, shu. No, tidak boleh. Dia harus posisi bibir tidak maju ke depan. Dia biasa sha, shi, shu. Kecuali pada huruf dhammah ya. Ketika dhammah kita harus memang memonyongkan mulut gitu ya. Sha, shi, shu. Asha, ashi, ashu, asha, ashi, ashu, ajja, aji, aju. Nah, begitu juga pada huruf ya. Ya, yi, yu. Ayya, ayi, ayu. Ketiga huruf ini, ja, sha, dan juga iya, itu juga disebut dengan huruf-huruf syajriyah, yaitu huruf-huruf yang berada di tengah lidah. Nah, selanjutnya yaitu huruf do. Apa? Huruf do. Nah, huruf do ini keluar dari pangkal tepi lidah dengan geraham. Ya, pangkal tepi lidah dengan geraham. Ibaratnya ini adalah tepi lidah ya, ini tepi lidah ya, berjumpa dengan gigi geraham. Ini gigi geraham. Nih, gini dia. Ya, posisinya. Ya, ini lidah, kemudian ini adalah geraham. Nah, pertemuan antara tepi lidah dengan gigi geraham. Ya, boleh dari sebelah kanan, boleh dari sebelah kiri, atau juga bagian tengah. Ya, kita coba ya. Bo, 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 di, du, bo, di, du. Ya, jadi ketika huruf do ini ada penekanan ya, atau istilah, yaitu dari tepi lidah ya, keluar bunyi huruf do itu dari tepi lidah ya, baik dari kanan ataupun sebelah kiri. Nah, atau kedua-duanya. Kalau tengah dia seperti ini, bo. Kalau kanan dia mungkin gini, bo, bo, bo. Kalau kiri dia gini, bo, bo, bo. Nah, jadi tergantung bagaimana yang lebih nyaman. Kalau saya pribadi lebih suka mengambil bahagian tengah. Ya, sama-sama ya. Coba. Abo. Ya, sama-sama. Abo. Aldi, aldu. Nah, jadi ada istilah penekanan pada bahagian huruf bo tadi ya, dari awal tepi lidah sampai nanti akhirnya tempat pengeluarannya. Nah, seperti itu. Itu huruf bo ya. Pada huruf bo ini memang sedikit banyak kesulitan ya, karena huruf bo ini Rasulullah lah yang paling sempurna dalam penyebutannya. Selebihnya itu masih banyak kurangnya. Oke, huruf do ini juga disebut adalah huruf janibiyah. Apa huruf janibiyah? Yaitu huruf yang keluar dari tepi lidah. Nah, huruf selanjutnya adalah huruf lam. Ya, huruf lam yaitu ujung lidah berjumpa dengan langit-langit atas. Ujung lidah jumpa dengan langit-langit atas. La, la, la. Alla, alli, allu. Seperti itu ya, huruf la ya. Nah, kemudian huruf na. Huruf na ini ujung lidah berjumpa dengan langit-langit atas juga, agak ke depan dari makhraj lam. Nah, jika misalnya ini adalah langit-langit, maka lam posisinya paling belakang. Kemudian di depannya ada huruf na. Ya, lidah, ujung lidah berjumpa dengan huruf na. Di depan sedikit daripada makhraj lam. Ini makhraj lam, kemudian ini adalah huruf na, makhraj na. Ya. Nah, jadi ujung lidah
berjumpa dengan langit-langit juga agak ke depan daripada makhraj lam, yaitu huruf na. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Anna, anni, annu. Seperti itu. Nah, huruf selanjutnya itu huruf ra. Huruf apa? Huruf ra. Nah, huruf ra juga sama. Ujung lidah berjumpa dengan langit-langit atas. Di depan sedikit daripada makhraj nun. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi huruf la di sini ya, di sini la, kemudian na agak ke depan, ra lebih ke depan lagi. Ra, ya, ra. Nah, jadi juga ketika huruf ra, ini ada takrir ya, ada seperti getaran begitu. Jadi ujung lidahnya itu tidak begini saja ke langit-langit, tapi dia kayak ada agak ada takrir, bergetar gitu ya. Nah, cuman sebagai catatan untuk kita, pada huruf ra kita tidak boleh menggunakan bibir ya, tidak boleh ra, ri, ru, tidak boleh ra, tidak boleh. Dia hanya lidah kita yang naik ke langit-langit, tidak menggunakan bibir ya. Kita contoh ya, ra, ri, ru, ra, ri, ru, ra, ri, ru, ra, ri, ru, bukan ra, ri, ru, ra. Tidak boleh. Tapi kalau ru dia harus ke depan karena dia dhammah. Jadi ra, ri, ru, ra, ri, ru, ra, ri, ru. Seperti itu ya. Nah, ketiga huruf ini juga disebut huruf zalqiyah. Zalqiyah. Yaitu huruf-huruf yang terletak pada ujung lidah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu huruf da, ta, dan juga qa. Da, ta, qa ya. Ini adalah satu makhraj ya yang terletak, yaitu ujung lidah berjumpa dengan pangkal gigi seri atas, atau tepatnya gusi atas. Ujung lidah berjumpa dengan gusi atas. Nah, hurufnya yaitu huruf ta, kemudian da, dan juga po. Adda, addi, addu, atta, atti, attu, atta, atti, attu. Nah, sebagai catatan pada huruf to ya, kita tidak boleh menyebutkannya dengan to. Tidak boleh ya. Dia seperti biasa aja. To. Bibirnya tidak ke depannya to, bukan begitu. Tapi dia to, ti, tu. Nah, itu ya. Jadi di situ kenapa dia terdengar seperti huruf o, ya to begitu ya. Nah, itu karena ada isti'la ya. Jadi isti'la itulah yang membuat suaranya itu seakan-akan tebal seperti huruf o ya. Tapi sebenarnya tidak ya. Tidak boleh to. Kita nggak boleh meng-o kan ya. Tapi dia akan isti'la jadi to ya. Karena seperti yang kita bahas pada video yang lalu, yaitu bahwa huruf-huruf yang ada pada Al-Quran al-jauh khususnya itu hanya 3, a, i, dan u. O itu karena isti'la, e itu karena imalah ya. Nah, tapi tidak ketetapan bahwa itu adalah 5 huruf kan, seperti itu. Nah, ketiga huruf ini, ta, da, dan to, itu juga disebut dengan huruf nat'iyah. Huruf nat'iyah, atau juga disebut dengan huruf-huruf yang ada pada gusi atas. Oke. Nah, selanjutnya kita kepada makhraj huruf sin, huruf shad, dan huruf z ya. Sin,
shad, dan juga z. Huruf sa, huruf so, dan huruf za. Nah, huruf ini keluar dari ujung lidah, ya, berjumpa dengan ujung gigi seri, ya, bagian atas juga bawah. Jadi ini ya, ini dan ini seperti itu. Nah, di situ pertemuannya. Nah, kita coba aja ya. Asa, asi, asu, aso, asi, asu, azza, azzi, azzu. Nah, itu ya hurufnya. Ketiga huruf itu za, sin, dan juga shad, yaitu keluar dari ujung lidah berjumpa dengan ujung gigi seri atas dan juga bawah, seperti itu ya. Huruf ini juga disebut dengan huruf asliyah. Apa itu huruf asliyah? Itu huruf-huruf pada runcing lidah, ya, huruf-huruf pada runcing lidah, pada ujung runcing, ya, ketajaman daripada lidah, asliyah. Nah, kemudian makhraj yang terakhir, ya, pada bagian al-lisan, yaitu pada huruf dha, ta, dan huruf za. Huruf dha, huruf ta, dan juga huruf za, ya. Nah, ini keluar dari ujung lidah berjumpa dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas ini saja. Itu ya. Ini huruf ta. Gimana? Ta, ta, ta. As-ta, as-si, as-su. Ya, huruf zal, ya. Az-za, az-zi, az-zu. Huruf zal. Kemudian huruf dha itu Allah, azzi, azzu. Huruf dha, zi, dan juga zu. Nah, pada huruf dha samanya kita tidak boleh menunjukkan dengan dha, tapi dia dha. Nah, biarkan isti'la itu yang menebalkan huruf dha sehingga terdengar seperti huruf o, ya. Begitulah. Nah, ketiga huruf ini juga disebut dengan huruf lisawiyah, ya. Lisawiyah. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan kita di bagian makharijul huruf al-lisan, ya. Ada 10 makhraj dengan 18 huruf. Nah, semoga video ini bermanfaat. Insyaallah bagian asy-syafatain dan juga al-khayshum kita akan bahas di part 3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.